Pernahkah kamu merasa gagal hanya karena nilai akademik yang rendah? Atau berpikir bahwa tanpa nilai bagus, kamu tidak bisa sukses? Cerita ini tentang Lembain, seorang siswi yang merasa putus asa setelah mendapat nilai buruk. Tapi siapa sangka, dari kegagalan itu, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, bakat dan kepercayaan diri. Tonton sampai akhir, karena ada pesan penting yang bisa mengubah cara pandangmu tentang kesuksesan. Dan jangan lupa dukungannya. Di dalam kelas yang hening, hanya suara langkah sepatu sang guru yang terdengar menggema di lantai ubin yang dingin. Napas para siswa tertahan, menanti dengan gelisah kertas ujian yang satu persatu mendarat di meja mereka. Jantung Lembain berdebar kencang, keringat dingin mulai merembes di pelipisnya. Ketika lembar ujian itu tiba di hadapannya, tangannya gemetar saat meraihnya. Perlahan, matanya menyapu lembaran itu, hingga akhirnya pandangannya terpaku pada angka merah yang mencolok di sudut atas. Ke-50 seakan-akan angka itu menjerit padanya, menegaskan kegagalannya dengan suara yang bergema di kepalanya. Bagaimana aku bisa menjelaskan ini? Pikirnya dengan panik. Ia menelan ludah, namun tenggorokannya terasa kering. Waktu di ruangan itu seolah melambat, sementara rasa kecewa, takut dan malu bercampur menjadi satu, menyesakkan dada. Di kantin sekolah yang ramai, suara obrolan dan tawa para siswa bercampur dengan dentingan sendok dan garpu yang beradu di atas piring. Aroma nasi goreng dan mie ayam melayang di udara. Namun semua itu seakan tak berarti bagi Lembain. Ia duduk sendirian di sudut meja, kepalanya tertunduk menatap secari kertas ujian yang kini terasa begitu berat di tangannya. Angka merah besar itu masih terpampang jelas di sudut kertas, seolah-olah mengejeknya tanpa henti. Di meja lain, teman-temannya tampak begitu ceria membahas soal ujian dengan penuh semangat. Beberapa dari mereka tertawa lepas saat membandingkan jawaban, sesekali bercanda satu sama lain. Lembain hanya bisa mendengarkan dari kejauhan, perasaannya semakin terpuruk. Kenapa aku tidak bisa seperti mereka? Pikirnya. Matanya berkabut menahan perasaan sedih. Ia menghela napas panjang, berusaha menenangkan dirinya. Namun bayangan kegagalannya terus menghantuinya. Di papan pengumuman sekolah, sebuah spanduk besar dengan warna-warna mencolok terpampang jelas, menampilkan tulisan tebal, lomba kreativitas seni tingkat sekolah, tunjukkan bakat terbaikmu. Gambar kuas, cat air, dan sketsa wajah menghiasi poster itu, menarik perhatian siapapun yang melintas. Tiba-tiba, sebuah tangan menarik lengan Lembain dengan semangat. Micok, sahabatnya, tersenyum lebar, matanya berbinar penuh antusias. Lembain, ini dia. Ini kesempatan buat kamu, serunya penuh semangat. Namun, Lembain hanya berdiri mematung, menatap poster itu dengan perasaan campur aduk. Jantungnya berdetak lebih cepat. Aku ikut lomba, memangnya aku bisa, pikirnya. Kenangan akan nilai matematikanya yang buruk masih segar di benaknya, menciptakan bayang-bayang keraguan. Aku tahu kamu bisa, Lembain. Aku pernah lihat gambarmu di buku catatan. Gambarmu bagus kok, kata Micok. Suaranya penuh keyakinan. Lembain menoleh ke arah sahabatnya, melihat kilatan harapan di matanya. Hatinya berdebar, namun ketakutan masih mencengkeram erat. Ia menatap kembali spanduk itu. Di satu sisi, ada rasa takut gagal, tapi di sisi lain, ada percikan kecil harapan yang mulai menyala dalam dirinya. Di aula sekolah yang luas, puluhan siswa duduk dengan serius, mencurahkan seluruh kreativitas mereka ke atas kanvas. Suara kuas yang menggesek permukaan kain terdengar halus, berpadu dengan aroma cat yang khas. Lembain menatap kanvasnya dengan penuh konsentrasi. Tangannya bergerak hati-hati menambahkan detail terakhir. Setiap guratan kuasnya bukan hanya sekadar warna, tetapi juga cerminan dari perjalanannya dari rasa ragu, kegagalan, hingga keberanian untuk mencoba lagi. Di sudut ruangan, para juri berjalan perlahan, memperhatikan satu persatu karya dengan tatapan penuh penilaian. Lembain merasakan detak jantungnya semakin cepat, tapi ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Ia telah melakukan yang terbaik, dan itu yang terpenting. Tak peduli hasilnya nanti, ia tahu bahwa hari ini ia telah melangkah lebih jauh dari sebelumnya. Rasa takut gagal yang dulu menghantuinya kini tergantikan oleh kebanggaan bahwa ia berani menghadapi tantangan. Keesokan paginya, langkah Lembain terasa lebih ringan saat ia memasuki gerbang sekolah. Matahari bersinar cerah, seakan ikut merayakan perasaannya hari ini. Ia berjalan melewati lorong dengan senyum mengembang, jantungnya berdebar penuh harap. Begitu tiba di depan koridor utama, matanya langsung menangkap sesuatu. Lukisannya terpajang di dinding sekolah, berbingkai rapi dengan sebuah plakat kecil bertuliskan namanya. Sejenak, Lembain terdiam,
Merasakan hangatnya kebanggaan mengalir di dadanya. Semua kerja kerasnya, semua keraguan yang sempat menghantuinya, kini terbayar lunas. Beberapa siswa berhenti untuk melihat karyanya, mengagumi setiap detail yang ia buat dengan sepenuh hati. Micok tiba-tiba muncul di sampingnya dan menepuk bahunya sambil tersenyum bangga. "Aku bilang juga apa? Kamu luar biasa, Lembain," katanya. Lembain tertawa kecil, matanya masih terpaku pada lukisan itu. Hari ini, ia tidak hanya melihat hasil karyanya terpajang, tapi juga melihat versi dirinya yang baru, lebih percaya diri, lebih kuat, dan siap menghadapi tantangan berikutnya. Nah, sahabat BK, pesan moral yang kita dapat dari kisah ini adalah kesuksesan tidak hanya diukur dari nilai akademik. Setiap orang punya kelebihan masing-masing yang menunggu untuk ditemukan dan dikembangkan. Mungkin hari ini kamu merasa gagal, merasa tertinggal dibanding yang lain. Tapi itu bukan akhir. Justru dari kegagalan, kita belajar, bertumbuh, dan menemukan jalan kita sendiri. Jangan biarkan satu nilai buruk atau satu kesalahan membuatmu ragu akan potensimu. Setiap orang memiliki perjalanan yang unik. Ada yang unggul dalam angka, ada yang bersinar dalam seni, ada pula yang kuat dalam kepemimpinan atau kreativitas. Jangan membandingkan dirimu dengan orang lain, karena setiap langkah yang kamu ambil, sekecil apapun, adalah bagian dari perjalanan menuju versi terbaik dirimu. Teruslah mencoba, teruslah percaya, karena selama kamu mau berusaha, tidak ada batas untuk apa yang bisa kamu capai.